Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam kondisi online. Gimana semuanya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap semangat belajar sejarah ya. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang kerajaan atau Kesultanan Demak. Nah, bicara Kesultanan Demak berarti kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang Islamisasi atau penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Kesultanan Demak merupakan kesultanan yang pertama di Pulau Jawa. Berarti Islamisasi di Pulau Jawa ditandai menguatnya dengan sebuah tatanan pemerintahan atau dalam bidang politik yang diwakili dalam hal ini oleh Kesultanan Demak. Nah, bagaimana sih sebenarnya latar belakang pendiriannya, kemudian sultan-sultannya, kemudian peradabannya ya, sampai dengan nanti mungkin keruntuhannya, bahkan berganti dengan kesultanan lain di Pulau Jawa, itu akan kita bahas walaupun mungkin tidak tuntas dalam kesempatan ini karena waktu terbatas. Baik, silakan diikuti. Selamat belajar sejarah supaya kalian bisa belajar dari sejarah. Selamat belajar, tetap semangat ya. Nah, gimana tuh awal mulanya nih kemunculan dari Kesultanan Demak? Tentu tidak bisa lepas juga dari awal mula para pendirinya datang gitu ya. Nah, pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming di Cina itu mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V. Di mana itu? Di Majapahit ya, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Nah, setelah nikah dengan Raja Brawijaya V, dalam kondisi mengandung, putri tersebut ya pindah ke Palembang dan di sana melahirkan seorang anak bernama Pangeran Jimbun. Nah, yang nanti dikenal dengan Raden Patah. Nah, ia di Palembang dididik secara Islami. Setelah mencapai usia remaja, Raden Patah pun pergi ke tanah Jawa berguru kepada Sunan Ampel dan membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah padepokan atau katakanlah sebuah lembaga pendidikan seperti pesantren begitu ya. Nah, Raja Brawijaya V akhirnya mengangkat Raden Patah sebagai bupati atau adipati di Gelagahwangi. Nah, Gelagahwangi pun nanti berubah nama menjadi Demak dengan ibu kotanya di Bintaro, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada awalnya. Nah, setelah Majapahit mengalami kemunduran, Demak secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit dan berdiri sebagai kerajaan Islam atau kesultanan dengan dukungan para wali yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, jadi sampai di sini rupanya awal mula kemunculan kerajaan Demak juga tidak lepas ya dari dukungan para wali yang kita kenal dengan Wali Songo itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sultan-sultannya yang memerintah atau raja-raja yang memerintah di Kesultanan Demak? Nah, pertama Raden Fatah ya, dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Ini pendiri ya, kalau kita katakan pendiri sekaligus juga menjadi raja pertama atau sultan pertama di Kesultanan Demak. Nah, kemudian yang kedua putranya, putra dari Raden Fatah yaitu Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Nah, kan setelah Raden Fatah itu wafat, kemudian tahta kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus ini sebagai putra sulung dari Raden Fatah. Ia memerintah Demak tahun 1518 sampai 1521 Masehi.
Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama. Kenapa? Karena ia meninggal dalam usia yang masih sangat muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Nah, Adipati Unus meninggal saat melakukan penyerbuan ke Malaka untuk melawan Portugis, ya. Nah, yang saat itu sudah dikuasai oleh Portugis Malakanya. Nah, kemudian yang ketiga, Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini memerintah Demak tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Nah, di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan, ya. Sultan Trenggono berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Nah, pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak pimpinan Fathahillah. Nah, dengan kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, berarti kemenangan penuh gitu ya. Nah, peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi ini kemudian ya, sampai sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Nah, akan tetapi ketika menyerang Pasuruan tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono pun wafat. Kemudian raja atau sultan yang ketiga di Kerajaan Demak adalah Sunan Prawoto yang memerintah hanya sebentar saja gitu ya. Jadi dalam sejarah tidak begitu banyak diungkap tentang kiprah dan perannya Sunan Prawoto karena memang pemerintah hanya sebentar saja, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan Joko Tingkir. Nah, sebenarnya nanti Joko Tingkir inilah yang akhirnya nanti bukan disebutkan sekedar meruntuhkan ya atau menghancurkan Demak, tetapi ketika kekuasaan atau pusat kekuasaannya dipindah dari Demak ke Pajang oleh Joko Tingkir, maka nanti Kesultanan Demak Bintaro menjadi berakhir. Nah, sehingga kalau kita analisa keruntuhan Demak ya, setelah nanti dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, nanti Joko Tingkir pada tahun 1549 Masehi, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan kekuasaan dari Demak ke wilayah Pajang. Maka secara faktanya berarti berakhirlah Kesultanan Demak dan berdiri Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sih perkembangan peradaban ketika Kesultanan Demak itu berdiri. Sehingga kan kita harus tahu perannya seperti apa, kemudian perkembangannya, ya, kemajuan yang dicapainya seperti apa. Itu juga tidak kalah pentingnya dalam sejarah. Dan mungkin di kesempatan lain ya, selamat belajar, terus belajar sejarah supaya kita bisa belajar dari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.